Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan kembali belajar matematika mengenai sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Langsung kita bahas saja yuk. Nah, yang pertama itu ada sifat komutatif. Ada yang tahu apa itu sifat komutatif? Nah, iya, betul ya. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan tersebut dapat kita tukarkan, namun hasilnya tetap sama. Langsung kita coba ke contoh soal ya. Di sana ada soal, apakah 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah dengan 3? Nah, jika hasilnya iya sama, maka penjumlahan tersebut mempunyai sifat komutatif. Dan begitupun sebaliknya, jika hasilnya tidak sama, maka penjumlahan tersebut tidak memiliki sifat komutatif. Nah, sekarang kita coba hitung bersama ya. 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. Sekarang 4 ditambah 3 berapa? Sama ya, 7. Berarti baik 3 ditambah 4 ataupun 4 ditambah 3 hasilnya adalah sama-sama 7. Sehingga penjumlahan tersebut bersifat komutatif. Maka benar bahwa 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. Nah, itu tadi sifat pertama dari penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita beralih ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Ada yang tahu apa itu sifat asosiatif? Nah, sifat asosiatif adalah sifat di mana kita bisa mengelompokkan 3 bilangan atau lebih dengan menggunakan urutan yang berbeda, namun hasilnya tetap sama. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja ya. Apakah 3 ditambah dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan dalam kurung 3 ditambah 4 tambah 5? Bedanya apa sih Bu antara yang pertama dengan yang kedua? Kan sama-sama aja soalnya, ada angka 3, 4, dan 5. Nah, perbedaannya itu terdapat pada penggunaan tanda kurungnya ya. Kalau yang pertama, penggunaan tanda kurungnya itu ada di yang 4 dan tambah 5. Kalau yang kedua, penggunaan tanda kurungnya ada di 3 ditambah 4. Nah, penggunaan tanda kurung itu sendiri masih ingat kan? Jadi, ketika kalian menemukan soal yang terdapat tanda kurung di dalamnya, maka kerjakan soal itu terlebih dahulu. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaannya ya. Apakah 3 ditambah dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan dalam kurung 3 tambah 4 tambah 5? Nah, jika ternyata hasilnya sama, maka penjumlahan tersebut mempunyai sifat asosiatif. Begitupun sebaliknya, jika tidak sama hasilnya, maka penjumlahan tersebut tidak mempunyai sifat asosiatif. Nah, sekarang kita coba hitung bersama ya. Kita coba hitung yang pertama terlebih dahulu ya. 3 tambah dalam kurung 4 tambah 5. Berarti kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung ya, yaitu 4 tambah 5. Berapa? 9. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan antara 3 tambah 9. Hasilnya adalah 12. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Dalam kurung 3 tambah 4 tambah 5. Berarti kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 3 tambah 4. Berapa hasilnya? 7. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan tinggal menjumlahkan antara 7 dengan 5. Berapa? 12. Nah, ternyata antara yang ke-1 dan kedua hasilnya itu adalah sama. Karena hasilnya sama, maka dapat disimpulkan bahwa penjumlahan memiliki sifat komutatif. Sehingga benar bahwa 3 tambah dalam kurung 4 tambah 5 itu sama dengan dalam kurung 3 tambah 4 tambah 5. Nah, itu tadi sifat komutatif dan sifat asosiatif pada operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah sifat komutatif dan asosiatif itu berlaku juga pada operasi hitung pengurangan? Mari kita coba dan buktikan bersama. Nah, yang pertama itu ada sifat komutatif. Kita langsung masuk ke contoh soalnya.
Apakah 5 kurangi 7 sama dengan 7 dikurangi 5? Nah, langsung kita coba hitung ya. 5 dikurangi 7 adalah negatif 2. Sedangkan 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Nah, ternyata hasilnya itu tidak sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengurangan tidak bersifat komutatif. Sehingga 5 dikurangi 7 tidak sama dengan 7 dikurangi 5. Nah, sekarang kita buktikan apakah ada sifat asosiatif pada operasi hitung pengurangan. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal ya. Apakah 8 dikurangi dalam kurung 5 dikurangi 2 sama dengan dalam kurung 8 kurangi 5 kurang 2? Nah, diingat kembali ya, kalau misalkan ada operasi hitung di dalam kurung, maka kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung tersebut. Sekarang yang pertama, berarti 8 kurangi dalam kurung 5 kurangi 2. Kita hitung yang 5 dikurangi 2 terlebih dahulu ya. Berapa hasilnya? 3. Nah, sekarang tinggal kita kurangi antara 8 dikurangi 7 sehingga didapatkan hasil adalah 5. Nah, sekarang yang selanjutnya, dalam kurung 8 kurangi 5 kurang 2. 8 kurang 5? 3. Sekarang tinggal kita kurangi antara 3 kurangi 2. Hasilnya adalah 1. Nah, ternyata dapat kita lihat ya bahwa hasilnya tidak sama antara yang pertama dan yang kedua. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam operasi hitung pengurangan tidak terdapat sifat asosiatif. Sehingga 8 dikurangi dalam kurung 5 kurangi 2 tidak sama dengan dalam kurung 8 kurangi 5 kurangi 2. Nah, dari dua contoh soal tersebut dapat kita simpulkan bersama ya bahwa dalam operasi hitung pengurangan tidak terdapat sifat komutatif ataupun sifat asosiatif. Nah, itu tadi pembahasan kita untuk hari ini. Sampai di sini dulu ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.